Biasa untuk memantau bagaimana kondisi Pasar Senen yang diketahui menjadi salah satu lokasi penjual pakaian impor bekas, kita sudah terhubung dengan Bonik Syafira dan juru kamera Hidayat Syarif yang siap melaporkan dari sana. Ya, selamat siang Bonik, bagaimana kondisi aktivitas jual beli pakaian bekas di Pasar Senen siang ini? Ya, selamat siang Vidi dan juga pemirsa. Adapun kalau kami pantau kondisi ataupun aktivitas yang berada di Pasar Senen ini tepatnya berada di Blok 3, di mana tempat kami melaporkan saat ini kondisi ataupun aktivitasnya masih berjalan dengan normal. Dan aktivitas ini dari para pembeli ataupun pedagang ini juga masih berjalan seperti biasanya. Meskipun memang kita ketahui Menteri Keuangan Purbaya baru saja memberikan pernyataan atau statementnya terkait pihaknya akan memberantas impor pakaian bekas ilegal yang dianggap merugikan negara. Namun meskipun dengan adanya statement tersebut, kalau tadi kami tanya kepada sejumlah pedagang ataupun pembeli yang ada di sini, pemirsa, memang kebanyakan dari mereka mengaku keberatan ataupun tidak setuju dengan adanya statement tersebut. Kalau dari sisi pedagang, pemirsa, kalau tadi saat kami tanyakan, mereka mengaku bahwa kalau misalnya nanti kebijakan tersebut ditetapkan, mereka khawatir bahwa nantinya hal tersebut akan mengganggu kepada penjualan mereka yang biasanya mereka menjual pakaian bekas yang berada di Pasar Senen ini. Di sisi lain, hal tersebut nantinya juga akan membuat mereka nantinya akan kehilangan pekerjaan mereka, di mana mereka juga diketahui ini sudah bertahun-tahun menjual pakaian bekas yang berada di Pasar Senen ini. Di sisi lain, dari para pedagang juga mengakui bahwa apabila nantinya hal tersebut ataupun kebijakan baru yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya, ini juga harus tetap memperhatikan ataupun kepentingan dari para pedagang sendiri. Jangan sampai kebijakan tersebut ini hanya menitik beratkan kepada para pedagang saja yang nantinya ini dikhawatirkan akan menghilangkan pekerjaan mereka. Kemudian mereka nantinya tidak bisa mengais rezeki seperti biasanya. Sementara kalau tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa pembeli yang tidak bersedia disebutkan nama atau identitasnya ini, mereka juga mengatakan keberatan dengan adanya hal tersebut karena mereka mengakui bahwa dengan adanya mereka membeli pakaian bekas atau thrifting yang biasa dikenal di sini pemirsa, ini merupakan hal yang nyaman bagi mereka karena pakaian bekas yang biasanya dijual yang tidak hanya dijual di Pasar Senen aja, mereka katakan bahwa mereka memiliki model-model yang berbeda tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Di sisi lain bahan-bahannya juga lebih bagus ataupun lebih baik dibandingkan produk lokal yang biasanya dijual di Indonesia. Untuk itu menjadi alasan salah satu mengapa pembeli yang ada di Pasar Senen yang ada di sini khususnya mereka tertarik untuk tetap membeli pakaian bekas yang ada di Pasar Senen ini. Mereka juga mengaku bahwa dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya tersebut juga tetap harus memperhatikan bahwa hal tersebut harus ada win-win solution ataupun tidak hanya memberatkan bagi para pedagang saja, tetapi mereka juga harus memberikan lapangan pekerjaan baru yang karena mereka juga sudah berjualan lama yang ada di Pasar Senen ini. Jadi memang kalau misalnya kami rangkum Vini dan juga kepada Anda pemirsa, memang kalau dari Pasar Senen sendiri ini dari para pedagang ataupun dari pembelinya mengaku keberatan dengan adanya hal tersebut, namun pemerintah diharapkan untuk perlu mengkaji ulang dengan adanya statement tersebut dan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang nantinya juga pro kepada rakyat baik untuk para pedagang ataupun para pembeli. Nah, satu hal yang menarik di sini pemirsa, kalau misalnya Anda lihat di belakang layar saya ini pemirsa, saat saya memang berjalan-jalan ke area Pasar Senen yang berada di Blok 3 ini, memang kalau dilihat barang-barang yang ada di sini cukup menggiurkan dengan harga yang miring. Kalau di belakang saya saat ini pemirsa, ini kalau yang dijual ini serba 20.000 dengan berbagai pakaian yang dijajakan begitu ya. Ada pakaian entah kemeja, kemudian ada casual, kemudian ada celana dan lain-lain dengan harga yang dijual ini kalau bisa dilihat memang harganya lebih miring dibandingkan kalau misalnya kita lihat di beberapa toko offline ataupun lokal ataupun yang ada di marketplace. Bahkan tadi kalau tadi kami melihat ya pemirsa di beberapa pedagang lainnya ataupun di beberapa pembeli lainnya, mereka tadi bahkan sampai ada yang kalap karena mereka juga mengakui bahwa kalau saat mereka belanja di thrifting ini dengan harga yang murah kemudian kualitasnya juga lebih baik, jadi hal tersebut ini sangat memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi kalau dari pembeli sendiri amat sangat menyayangkan kalau misalnya kebijakan tersebut nantinya akan ditetapkan atau akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Dan kami juga masih akan menantikan bagaimana nanti kebijakan pemerintah terkait hal itu. Namun kalau misalnya kita rangkum sendiri di sini pemirsa, memang kalau dari pembeli ataupun pedagang ini keberatan dengan adanya kebijakan yang nanti akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya tersebut. Ini. Baik, terima kasih Monique Syafira dan juru kamera Hidayat Syarif yang telah melaporkan langsung dari Pasar Senen. Selamat kembali bertugas teman-teman.